Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita sudah memasuki di bab berikutnya di kelas 11, yaitu bab mengapresiasi buku-buku fiksi. Anak-anak bisa kita perhatikan bahwa kita menelaah ini dari kata fiksi dulu ya. Fiksi, buku fiksi. Jadi fiksi itu kan buku-buku yang mengandung cerita, rekayaan, imajinasi, jadi bukan fakta. Ini, nah berarti buku-buku yang diapresiasi adalah buku-buku berupa novel, puisi, cerpen dan sebagainya. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengapresiasi sebuah buku fiksi itu kita berbicara masalah unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur ruhnya semua tentang fiksi, baik cerpen, novel, puisi. Ruhnya itu ada di unsur intrinsik, ada di dalamnya. Sehingga semua kalau cerita-cerita fiksi tanpa unsur intrinsik itu tidak bisa, karena ada semacam ruhnya di situ. Nah, pesan atau amanat itu merupakan salah satu unsur intrinsik cerita fiksi yang tidak kalah menarik untuk dianalisis, di samping juga unsur-unsur yang lain. Nah, pesan atau amanat itu adalah ajaran moral atau pesan didaktis yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Jadi ketika kita membaca cerita fiksi, baik novel, cerpen maupun puisi, maka kita membutuhkan pesan. Kita bisa mengambil pesan dari cerita-cerita tersebut. Sesuatu yang diceritakan itu akan membawa dampak, akan membawa pesan, baik moral maupun sosial kepada pembacanya. Ketika kita membaca cerita itu pasti akan berpikir, oh kehidupan saya jangan seperti dia, oh kehidupan saya harus seperti dia, nah itu semua diperoleh karena kita membaca kemudian menganalisis, sehingga muncul amanat atau pesan yang masuk ke dalam otak atau hati manusia pembacanya. Nah, apa pertama yang harus langkah-langkah untuk membuat teks ulasan atau membuat mengapresiasi sebuah buku fiksi? Itu yang pertama adalah catat dulu identitas buku secara lengkap, judulnya, kemudian penerbitnya, kemudian pengarangnya siapa, dan seterusnya. Yang kedua, lakukan analisis dengan menentukan hal-hal yang menarik atau penting dari buku itu. Jadi mulai analisis dari hal yang menarik dulu. Misalnya buku ini menariknya di mana? Di covernya, atau di gaya bahasa yang digunakan oleh pengarangnya, atau bahkan mungkin ceritanya itu yang berkenaan dengan kehidupan dan seterusnya. Kemudian merumuskan penilaian berkenaan dengan kelebihan dan kelemahan isi buku dari berbagai aspek yang menyertainya dengan alasan-alasan yang jelas. Jadi setelah kita menganalisis buku, kita melihat hal-hal yang penting, kita analisis, oh ini yang perlu diambil, oh ini yang perlu diambil. Kemudian baru kita rumuskan, oh kalau misalnya analisis kita itu lebih banyak kelemahannya, maka buku itu akan muncul banyak kritikan atau ulasan tentang kelemahan buku tersebut. Tetapi ketika menganalisis buku itu lebih banyak muncul kelebihannya, maka buku itu adalah buku yang patut dibaca, dan kemudian juga lebih banyak muncul kelebihannya, tentunya dengan menyertai alasan-alasan. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang menarik itu merupakan kelebihan, atau kenapa kalian mengatakan bahwa buku itu punya kelebihan seperti ini, alasannya apa? Kemudian kelemahannya juga sama, kenapa dikatakan lemah di sisi ininya buku ini, maka alasannya apa? Jadi ungkapkan dengan alasan yang jelas. Lalu kemudian yang keempat itu adalah merumuskan kesimpulan tentang buku itu secara keseluruhan. Jadi
Setelah merumuskan setelah kita memberikan kelemahan dan kelebihan dari isi buku, kita lalu merumuskan kesimpulan tentang buku itu secara keseluruhan. Oh, kalau buku itu banyak kelebihannya karena ini, maka bla 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 bla, kesimpulannya apa? Oh, karena kalau banyak kelemahan buku ini dengan alasan yang ini, maka kesimpulannya adalah ini. Nah, itu harus ditarik setelah kita mengetahui kelemahan dan kelebihan isi buku itu berdasarkan alasan-alasan yang jelas. Kalau tidak dikasih alasan, maka kita susah untuk mencari kesimpulannya. Yang terakhir, setelah itu kita harus membuat saran-saran atau rekomendasi untuk pembaca. Maksudnya setelah kita kritik, setelah kita membuat teks ulasan, setelah kita menyimpulkan, maka berilah saran-saran atau rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh penulis atau pengarang berkaitan dengan buku yang ditulisnya atau berkaitan dengan karya yang diterbitkannya. Nah, itu sarannya apa, rekomendasinya apa. Itu kalau membuat teks ulasan dalam mengapresiasi buku-buku fiksi. Selanjutnya, dibandingkan dengan jenis teks lainnya, teks ulasan memiliki karakteristik tersendiri. Antara lain di dalamnya terdapat pendeskripsian mengenai latar belakang buku, bukan hanya menyangkut isinya, melainkan juga dapat menyangkut pihak yang menerbitkannya, waktu dan tempat terbitnya, jumlah bab dan halaman hingga format penyajiannya. Jadi, dibandingkan dengan jenis teks lain, nah, teks ulasan atau kalau kita membuat mengapresiasi sebuah buku fiksi dengan menulis berupa teks ulasan tadi, itu memiliki karakteristik sendiri. Jadi tidak sama dengan resensi atau yang lainnya. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada pendeskripsian mengenai latar belakang buku, bukan latar belakang penulis. Jadi latar belakang buku itu ditulis seperti apa, karena apa, kejadiannya apa. Kemudian bukan cuma menyangkut isinya, tetapi juga melainkan juga menyangkut pihak yang menerbitkannya. Jadi semua latar belakang tentang buku, tentang isinya, tentang pihak yang menerbitkannya itu siapa, dari mana, waktu dan tempat terbitnya bagaimana. Nah, kemudian jumlah bab dan halaman sampai dengan format penyajiannya, buku itu disajikan dengan cara apa, gitu ya. Lalu kemudian berbicara tentang kekurangan dan kelebihan suatu ulasan atau apresiasi dalam teks ulasan untuk mengapresiasi buku fiksi itu bisa terjadi pada struktur yang tidak lengkap. Kenapa? Mungkin bisa jadi isi yang tidak jelas. Jadi kita bisa menganalisis kekurangan dan kelemahan itu dari strukturnya yang tidak lengkap, mungkin dari isinya yang tidak jelas. Atau diksi itu adalah pilihan kata, dari pilihan kata yang sulit dipahami pembaca. Kelebihan atau keunggulan suatu ulasan dapat dilihat dari kejelasannya, penyampaian, penggunaan bahasa, dan kelebihan pada aspek-aspek yang lainnya. Artinya bahwa kelemahan dan keunggulan itu dapat disampaikan melalui ulasan kita. Jadi kelemahan dan keunggulan ulasan kita itu dari sisi mana kelemahan dan keunggulan itu. Oh, mungkin penyampaian ceritanya seperti ini, tidak sama dengan keinginan pembaca atau bagaimana. Kemudian penggunaan bahasanya apakah sulit dipahami ataukah mungkin terlalu banyak bahasa yang tinggi atau bahasa yang cukup susah dipahami, atau penggunaan bahasa remaja yang gampang dipahami dan seterusnya, atau mungkin kelebihan pada aspek-aspek yang lainnya. Nah, selain kita mengulas kelemahan dan kelebihan, kita juga akan berbicara tentang pesan. Kita juga akan menulis teks ulasan itu melalui pesan dalam novel. Dapat kita analisis dengan membaca keseluruhan isi apa adanya. Namun pesan dalam puisi harus kita analisis kata per kata. Jadi untuk menganalisis novel, kita cukup membaca keseluruhan isi novel apa adanya. Isinya apa adanya, kemudian kita analisis pesannya seperti apa, amanatnya apa. Kemudian setelah kita menganalisis, kita cari kelemahan dan kelebihannya, dan seterusnya. Lalu kalau bagaimana dengan puisi?
Kalau kita mencari analisis mengenai pesan dalam puisi, tidak mungkin kita hanya cukup membaca puisinya saja, tetapi kita butuh analisis kata per kata. Mengapa demikian? Karena sifat puisi itu padat makna dan prismatik atau mengandung bias makna. Banyak sekali makna-makna konotasi yang dipakai, banyak sekali majas metafora yang dipakai, banyak sekali majas-majas personifikasi yang dipakai. Untuk apa? Untuk membiaskan makna. Karena ciri khas puisi itu adalah puisi yang cukup ciri khas puisi itu adalah biasanya mengandung bias makna. Kalau puisi ditulis apa adanya itu tidak indah. Keindahan puisi itu ada di setiap kata-kata atau pilihan kata yang padat makna dengan mengandung banyak bias. Jadi bias makna. Nah, itu saja. Terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan Wapri. Saya tunggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicatat yang penting.